Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati, seperti biasanya kita akan mengawali kajian kita dengan membaca surat yang mulia, surat Al-Lail. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang kami hormati, kita pada pertemuan yang lalu sampai ayat yang keberapa? Ayat yang ke-9. Dan ayat yang ke-9 adalah isinya menceritakan tentang sifat yang ketiga yang dimiliki oleh golongan yang kedua yang disebutkan di dalam surat Al-Lail. 3 sifat jelek mereka adalah wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Yang pertama bakhil alias pelit. Yang kedua merasa tidak butuh kepada Allah. Kemudian yang ketiga tidak percaya dengan al-husna. Dan kemarin kita sudah sampaikan beberapa penafsiran dari al-husna. Hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-10, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan mereka untuk jalan kesengsaraan. Kami akan mudahkan untuk mereka. Mereka di sini maksudnya siapa? Golongan yang kedua. Kami akan lancarkan untuk golongan yang kedua ini menuju jalan kesengsaraan. Subhanallah. Ketika kita bicara lancar itu kan lancar jalan kebaikan. Ini malah lancar kepada jalan kesengsaraan. Dan inilah hukuman yang Allah sediakan buat golongan yang kedua. Bahwa golongan yang kedua ini mereka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalannya menuju kepada kesulitan, menuju kepada kesusahan, menuju kepada kesengsaraan.
Di mana Ustaz? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Makanya kemarin bolak-balik kita sampaikan bahwa golongan yang kedua inilah golongan yang akan ditimpa dengan kesulitan. Dan bukan hanya ditimpa kesulitan, tapi akan disegerakan jalan mereka kepada kesulitan. Oleh Allah dibikin jalannya lancar untuk sampai kepada kesengsaraan. Malam hari ini kita akan membahas kesengsaraan yang akan mereka rasakan di dunia. Dan pada pertemuan yang akan datang insya Allah, kita akan mengkaji kesengsaraan yang akan mereka rasakan di mana? Di akhirat. Apa gerangan kesengsaraan yang Allah sediakan untuk golongan yang kedua ini di dunia? Yang pertama, kesengsaraan yang akan mereka rasakan di dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan mereka gemar. Apa gemar? Senang untuk melakukan keburukan. Senang untuk melakukan kemaksiatan. Enjoy untuk melakukan dosa-dosa. Sehingga mereka akan kesulitan untuk melakukan amal soleh. Ini hukuman buat mereka di mana? Di dunia. Setiap akan melakukan amal soleh berat. Akan ngaji ada saja. Apanya? Alasannya. Kemarin alasannya nggak ada kendaraan. Begitu ada kendaraan, alasannya orang anak bensinnya. Hari ini, besok ada kendaraan, ada bensin, apalagi alasannya? Bocor. Insyaallah. Esoknya lagi ada kendaraan, ada bensin, orang bocor. Apa alasannya? Udan. Ya. Besoknya lagi, Masya Allah ada kendaraan, bensin ada, kemudian terang. Alasannya apa lagi? Kesel. Ya. Capek. Besoknya lagi, Masya Allah ada kendaraan, ada bensin, terang, nggak bocor, sehat. Apa alasannya? Orang kancane. Ya. Dibikin dia ini sulit untuk melakukan kebaikan. Dan Allah bikin dia sulit itu karena mereka yang memicu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka kesulitan untuk melakukan kebaikan. Bukan ujuk-ujuk Allah menimpakan kesulitan, enggak. Karena mereka melakukan hal-hal buruk yang tadi disebutkan, wa ammamam bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dihukum dengan hukuman yang tadi. Jadi kita harus tahu bahwa dosa yang kita lakukan itu pasti ada efek yang diistilahkan dengan efek domino. Apa efek domino? Akan terus membuat lingkaran setan. Ketika seorang malas ngaji, maka dihukum sama Allah dengan kebodohan. Ketika dia dihukum dengan kebodohan, akhirnya dia melanggar aturan agama. Ketika dia melanggar aturan agama, dihukum lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak peduli dengan nasihat orang. Ketika dia tidak peduli dengan nasihat orang, dia akan menjadi orang yang sombong. Akan menjadi orang yang hatinya keras. Terus akan berputar seperti itu.
Dan ini adalah hukuman yang paling berat. Lebih berat daripada hukuman yang sifatnya fisik. Ini yang pernah saya sampaikan dalam sebuah khutbah Jumat di Masjid Agung ini dengan judul hukuman terberat. Yeah. Sebagian orang mengira, alhamdulillah fisik saya sehat walafiat, rezeki lancar. Berarti saya enggak dihukum sama Allah. Sadarkah Anda bahwa hukuman yang kaitannya dengan hati, malas ibadah, sulit melakukan kebaikan, itu adalah hukuman yang terberat yang Allah timpakan kepada hambanya. Ketika kita merasa berat untuk berinfak, ketika kita malas untuk pergi sholat berjamaah di masjid, ketika kita sulit untuk tersenyum dengan saudara kita sesama muslim, ketika kita malas untuk mendidik anak dan istri kita, ketika kita merasa beban berat ketika harus berkunjung kepada orang tua yang melahirkan dan mendidik kita, itu semua bisa jadi adalah hukuman dari Allah Azza wa Jal atas dosa-dosa yang kita lakukan. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah menceritakan bagaimana efek dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan ini pernah saya sampaikan pada beberapa pertemuan kajian tafsir yang lalu. Beliau mengatakan, hurimtu qiyamal laili 5 ashhurin bidzambin adznabtuhu. Aku pernah gak bisa sholat malam 5 bulan gara-gara satu dosa yang aku kerjakan. Gara-gara satu dosa yang aku kerjakan, saya sampai gak bisa sholat malam 5 bulan. Qila wa ma dzaka dzamb. Maka ada yang bertanya kepada beliau, siapa tadi? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka ada yang bertanya kepada beliau, wa ma dzaka dzamb. Dosa apakah yang kamu kerjakan wahai Imam? Qala ra'aitu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadza mura'in. Suatu hari aku pernah melihat orang beribadah nangis. Salat nangis, baca Al-Quran nangis, kelihatan khusyuk sekali. Kemudian di dalam hatiku timbul perasaan suudzon. Dan aku berkata, ini orang lagi pamer. Dosa apa? Suudzon. Dosa atau bukan? Dosa. Padahal itu cuma suudzon. Menurut kita suudzon itu biasa atau luar biasa? Biasa itu maksudnya kita sering suudzon apa enggak gitu loh maksudnya loh. Sering atau tidak? Sering. Makanya kita untuk sholat malam sulit. Karena kita kebanyakan dosa. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan membuat fisiknya itu berat untuk menjalankan kebaikan. Membuat tubuhnya itu terasa letih untuk beramal soleh. Kalau disuruh daki gunung kuat. Padahal berapa kilo? Enggak tahu. Dari sini ke Gunung Slamet berapa kilo? Bukan hanya berapa puluh kilo, tapi jalannya apa? Nanjak, kuat. Tapi untuk jalan ke masjid, yang cuma berapa kilo? Kadang-kadang gak nyampe 100 meter, kadang-kadang samping masjid. 5 meter, 2 meter, bahkan kadang-kadang nempel rumahnya sama masjid. Jalannya nanjak enggak?
Jalannya Masya Allah. Gak bisa. Gak kuasa, gak kuat untuk melangkahkan kakinya menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kemungkinan besar gara-gara apa tadi? Dosa. Contoh yang lain. Imam Hasan Al-Basri. Siapa? Hasan Al-Basri. Suatu hari ada orang curhat. Curhat kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Aba Sa'id. Wahai Imam. Inni abitu mu'afa wa uhibbu qiyamal layli wa u'iddu tuhuri. Fama bali la aqum. Wahai Imam. Aku sehat walafiat malam tadi. Enggak sakit. Dan aku sudah berniat nanti malam pengen sholat tahajud. Dan aku sudah persiapkan segala sesuatunya, air wudhu dan seterusnya. Karena kalau pada zaman dahulu, ya tidak seperti sekarang, tinggal buka keran. Kalau zaman dahulu harus ngambil air dulu dari telaga misalnya. Kemudian air itu dibawa, ditaruh di rumah, dipersiapkan nanti kalau saya bangun malam, saya bakalan apa? Wudu dengan air ini. Saya fisiknya sehat. Niat sudah ada. Persiapan sudah siap. Kenapa aku tadi malam gak bisa bangun? Fama bali la aqum. Kenapa aku tadi malam tidak bisa bangun untuk sholat malam? Apa kata beliau? Dzunubuka qayyadatka. Dosa-dosamu lah yang membelenggu tubuhmu. Ibarat tubuhnya itu dirantai dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Sehingga apa-apa terasa berat untuk dijalankan. Tangan ini loh untuk ngerogoh kesaku mengambil apa? Mengambil uang untuk diinfakkan itu rasanya itu kayak berat sekali. Kelopak mata ini loh yang beratnya berapa kilo? Kelopak mata kita ini berapa kilo? Berapa gram? Ya, 2 gram atau 3 gram. Itu rasanya berat banget untuk diangkat. Padahal sudah dipanggil-panggil hayya 'alas shalah. Tapi kalau disuruh nge-gym, apa nge-gym? Fitness. Ya. Disuruh ngangkat barbel berapa? Ada 5 kilo, ada yang 10 kilo, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Ya. Kuat, tapi ngangkat beban 2 miligram gak kuat. Apa itu artinya? Apakah karena fisik yang lemah? Kalau fisiknya yang lemah, mestinya dia lebih gak kuat lagi untuk mengangkat barbel berapa tadi? 10 kilogram. Masa ngangkat kelopak mata yang 2 gram gak bisa? Apa kalau bukan karena dibelenggu dengan dosa-dosa yang kita kerjakan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri? Apa hanya maksiat yang sifatnya suudzon dan yang semisalnya Ustaz? Enggak. Termasuk makanan. Termasuk makanan yang masuk ke dalam perut kita. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama salaf, kam min aklatin mana'at qiyamal lail wa innal 'abda la ya'kulul aklata aw yaf'alu fa'latan fayuhramu biha qiyamus sanah. Betapa sering seorang hamba gara-gara satu suap makanan yang haram, dia enggak bisa sholat tahajud 1 tahun. 1 suap.
Bagaimana yang penghasilannya semuanya haram? Bagaimana yang pekerjaannya pekerjaan yang haram? Ini tadi bicara aklah, satu suap. Satu suap berarti kan aslinya biasanya makanannya apa? Seringnya makanannya halal. Cuman suatu saat dia makan makanan yang haram, satu suap. Itu saja bisa membuat orang gak bisa tahajud 1 tahun. Bagaimana dengan orang yang memang gajinya dari pekerjaan yang haram? Jenis pekerjaannya sudah haram. Kan ada haram itu kan ada yang pekerjaannya aslinya halal. Tapi dikotori dengan hal yang haram. Contohnya apa? Contohnya apa? Ya mungkin guru. Guru itu halal apa haram? Halal. Tapi sok telat golek mulang. Baline gasing. Itu kan pekerjaan aslinya halal. Tapi dikotori dengan hal yang haram. Ada juga pekerjaan sing asline wis haram. Lebih parah yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua lebih parah. Berarti yang pertama gak apa-apa. Ya gak boleh. Sama-sama gak boleh. Ya. Makanan. Ada lagi Ustadz. Pandangan mata. Kenapa? Pandangan mata. Kata ulama tadi, wa kam min nadhratin harramat qira'ata surah. Dan betapa sering satu pandangan mata menyebabkan seseorang tidak bisa membaca satu surat Al-Quran. Ingin baca Al-Quran itu loh, angel pol. Karena matanya ini sudah terbiasa untuk melihat hal-hal yang haram. Sehingga mata ini menjadi enggan untuk melihat hal-hal yang positif. Kalau nonton TV sing ora bener kuwi berapa pandangan? Berapa pandangan? Berpandang-pandangan. Akeh. Ya. Film-film sing orang genah, ya. Konser-konser sing pada wuda penyanyine dan penarine. Yang suka jalan-jalan di mall sambil cuci mata. Ya. Maka dari sini kita mengetahui di antara kesengsaraan yang akan dialami oleh golongan yang pertama di dunia ini akan disulitkan baginya untuk menjalankan amal soleh. Contoh yang kedua, kesengsaraan yang akan dialami oleh golongan yang kedua ini di mana? Di dunia. Akan ditimpa dengan kesusahan dalam urusan hidupnya. Kalau tadi masalah ibadah ya. Kalau sekarang masalah duniawi dia. Urusan hidupnya dibikin sulit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya akan terasa seret. Urusannya ruwet. Rumah tanggane bundet. Kondisi kesehatannya jelek. Dan di dalam masyarakat dia nggak disukai sama tetangga-tetangganya. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka.
Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 67. Surat apa? At-Taubah ayat 67. Allah Azza wa Jalla berfirman, Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Berarti Allah melupakan mereka ujuk-ujuk atau ada pemicunya? Ada pemicunya. Pemicunya karena mereka lupa sama Allah, kon salat ora gelem. Disuruh salat enggak mau, disuruh pakai jilbab enggak mau, disuruh ngaji enggak mau. Disuruh membayar zakat apalagi. Nasullaha, mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah gantian melupakan mereka. Urusannya tidak diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada orang enggak sholat tapi rezekinya lancar, Ustaz. Bahkan bukan hanya enggak sholat, Ustaz. Orang kafir, Ustaz. Fisiknya fit, Ustaz, sehat. Malah jadi bina raga. Lah dewek bina rangka, Ustaz. Sehat walafiat itu, Ustaz, orangnya. Kendaraannya kinclong, rumahnya megah. Mana Ustaz katanya dia akan sengsara hidupnya di dunia? Anda harus tahu itu bisikan dari setan. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang timbul di benak kita, yang membuat kita ragu dengan ajaran agama kita sendiri, keterangan Allah dan keterangan Rasulnya SAW, itu adalah bisikan setan. Terus bagaimana jawabnya Ustadz bisikan setan tersebut? Kok ada orang tidak beriman, rizkinya lancar. Katanya tadi kalau dosa itu mengakibatkan rizki menjadi seret, menjadi sakit-sakitan. Itu bagaimana jawabnya Ustadz? Pertama jawabannya, itu hanya kenikmatan fisik saja. Yang kita lihat itu hanya kenikmatan fisik yang mereka rasakan. Fisik sing keton, yang kelihatan. Akan tetapi yang tidak kelihatan, apa itu? Suasana hati mereka. Ketenangan jiwa mereka. Yakin 100% bahwa mereka tidak merasakan ketenangan batin. Pasti. Ustaz, tahu dari mana? Itu kan isi hati. Apa Ustaz tahu bedah apa? Tahu dari mana Ustaz? Ustaz kok bisa yakin ngomong 100% itu dari mana? Karena yang ngasih tahu hal tersebut adalah yang maha tahu isi hati seluruh hambanya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatannya dia itu ketawa ketiwi, Ustaz. Walaupun kelihatannya kalau ketemu sama kita dia haha hihi, Ustaz. Ya. Walaupun dia ketawa ketiwi, walaupun dia haha hihi, tetap kita yakin 100% bahwa hatinya itu merana. Karena Allah yang mengabarkan hal itu kepada kita. Di dalam surat Thaha ayat 124. Surat apa? Thaha ayat 124.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, barang siapa yang enggan untuk beribadah kepadaku, fa inna lahu ma'isyatan dhankah, maka pasti dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Apanya yang sempit? Kehidupan hatinya akan terasa sempit. Dalam ayat lain Allah menggambarkan bagaimana permisalan kesempitan hati tersebut. وَمَنْ يُرِدْ أَيُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit dan sesek. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang sedang mendaki langit. Untuk mendaki Gunung Slamet. Mendaki apa? Langit. Semakin ke atas akan semakin kehabisan oksigen. Akan semakin sesek dan semakin sesek. Semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan semakin sesek. Semakin dia mendekat kepada Allah, hatinya akan semakin lapang. Ini dalam surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. Makanya jangan kaget. Jangan kaget. Kalau ada orang yang kemarin ketawa ketiwi, sikiwis, kendat, sudah bunuh diri. Gak tahan dia. Sudah dikasih tahu Allah jalan yang benar, gak mau ikut. Ya sudah. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Anda yang merasa berat, merasa sulit hidupnya, akhirnya gak tahan bunuh diri. Dan ada orang-orang yang taubat, alhamdulillah, yang jujur. Betapa banyak orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Dia merasa tidak tenang, dia mencari dan mencari, ketemu dengan ketenangan itu. Akhirnya dia tinggalkan seluruh gemerlap tadi. Orang pikir, ya Allah, kenapa dia tinggalkan itu semua? Sekarang hidupnya agak susah. Dulu bergelimang harta, sekarang jualan apa? Ya. Tidak bisa dibeli ketenangan hati. Ini jawaban yang pertama, itu hanya kenikmatan apa? Fisik. Yang kedua, yang mereka alami, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, berupa kekayaan, kelancaran rezeki, itu besar kemungkinan adalah istidraj. Apa? Istidraj. Istidraj adalah kondisi di mana seseorang itu dikasih kenikmatan yang banyak oleh Allah dalam rangka agar dia itu semakin lalai dari beribadah kepada Allah. Sehingga nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan hukuman yang sempurna. Makanya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Idza aradallahu bi'abdihi syarr", seandainya Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, amsaka anhu bidzambihi, Allah akan undur hukuman atas dosa yang dia kerjakan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, supaya nanti hukumannya dia rasakan secara sempurna pada hari kiamat. Hukumannya ditumpuk kapan? Nanti akan dia rasakan pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Meminta segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.